Selamat siang, perkenalkan nama saya Aprilia Putri Wening, mahasiswa PPG Dajab kategori 2 tahun 2022 dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 22121299583. Pada hari ini, tanggal 12 Desember 2022, akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja. Praktik pembelajaran uji kinerja pada hari ini akan menggunakan kurikulum 2013, tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Berikut video pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Waduh, kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ada yang sakit tidak hari ini? Tidak. Sudah makan? Sudah. Ada yang perutnya sakit? Enggak. Sela sehat? Sehat ya. Oke. Baik, anak-anak. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita akan awali dengan doa dulu ya nak ya. Untuk yang memimpin doa pada pagi hari ini, silahkan Mas Kiki maju ke depan untuk memimpin doa. Sikapnya yang baik ketika berdoa. Ya. Oke teman-teman, sebelum kita baca, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih Rizky, silahkan duduk. Baik anak-anak, untuk pagi ini, apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Rizky Ha kemana nak? Ada yang tahu? Apa? Oh, ke Brebes. Terus siapa lagi yang nggak masuk? Rizky A ya? Ada yang tahu kemana? Oh iya. Baik anak-anak, nah untuk mengecek semangat kalian hari ini, coba yuk semuanya sekarang berdiri. Nah, berdiri, hadap ke depan. Nah, hadap ke sini. Kita akan cek semangatnya ya.
ya, semuanya berdiri. Masih ingat tepuk semangat ya nak ya? Kita akan melakukan tepuk semangat. Pokoknya yang namanya tepuk semangat, kita harus semangat ya. Tepuk semangat. Semangat kakak. Ayo, ulangi lagi. Tepuk semangat. Semangat kakak. Ayo, silahkan duduk. Sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Sudah. Oh iya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya nak ya. Bu Guru hampir lupa. Oke, sekarang semuanya berdiri. Nah, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tunggu sebentar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Silakan duduk anak-anak. Baik, anak-anak. Sebentar. Nah, kita akan memulai pembelajaran hari ini ya nak ya. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Apa nak? Komponen ekosistem. Kita belajar tema 5, subtema 1 tentang komponen ekosistem. Nah, nanti anak-anak diharapkan melalui pembelajaran ini ada beberapa hal yang kalian bisa terapkan, bisa lakukan. Yang pertama, kamu nanti bisa menyebutkan atau menganalisis komponen-komponen ekosistem. Ya. Kemudian yang kedua, kamu bisa mengelompokkan penggolongan jenis hewan berdasarkan makanannya. Kemudian yang ketiga, kamu nanti bisa menemukan informasi dari teks tentang ekosistem. Dan yang keempat, kamu nanti bisa membuat kalimat tanya berdasarkan teks tentang ekosistem yang ada hubungannya dengan pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, kita mulai ya nak ya. Bu Guru mau menunjukkan kalian sesuatu. Sekarang semuanya lihat ke layar yang ada di depan kalian. Yuk. Nah, oke. Kamu lihat gambar apa nak di sini? Panda. Dia lagi ngapa? Pandanya makan. Apa yang dia makan nak? Bambu ya. Oke. Ini gambar panda. Dia sedang memakan bambu. Kemudian yang kedua, kamu lihat ada gambar apa ini? Hah? Harimau. Dia sedang apa ini di sini? Makan daging. Nah, kamu lihat apa perbedaannya dari kedua gambar di sini? Apa nak? Yang tadi panda makanannya bambu. Yang harimau makanannya? Secara jenis makanannya sama atau berbeda nak? Berbeda ya. Berbeda hewan, berbeda ekosistem, itu berbeda makanannya. Nah, anak-anak masih ingat nggak nak tentang komponen biotik dan abiotik? Masih. Nah, hewan ini merupakan salah satu pembentuk komponen biotik di ekosistem. Nah, kita lihat ya, ada beberapa penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, kita lihat. Yang pertama, sudah tahu belum nak penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada berapa? Kita lihat ya, ada berapa ya. Yang pertama, ada karnivora. Yang kedua ada herbivora. Yang ketiga, omnivora. Tahu perbedaannya? Coba kita lihat ya. Karnivora itu apa ya? Herbivora itu apa ya? Omnivora itu apa? Nah, kita lihat di sini. Apa itu karnivora? Apa itu karnivora? Nah, coba Bu Guru minta tolong dibacakan Satria yuk Sat. Karnivora itu apa ya? Karnivora adalah sekelompok hewan yang memakan hewan lain. Biasanya hewan karnivora tergolong sebagai hewan buas. Namun ada juga jenis burung yang termasuk karnivora, yaitu
bangau, pelikan, dan elang. Hewan karnivora memiliki gigi taring dan gigi seri yang tajam untuk memotong dan menguyak mangsa. Nah, baik, terima kasih Mas Satria. Kita lihat ya, ini tentang karnivora. Karnivora itu apa, Nak? Hewan pemakan daging. Biasanya hewan pemakan daging itu diidentikan dengan hewan buas. Ya, tapi ada juga burung yang kelihatannya sih bukan hewan buas ya, tapi dia termasuk dalam karnivora. Contohnya yaitu bangau, pelikan, dan elang. Nah, di sini ada contoh hewannya. Ada apa itu, Nak? Buaya. Ya, dia memiliki gigi yang tajam dan kuat sehingga bisa memotong dan mengoyak mangsa. Mengoyak itu merobek mangsanya. Karena daging itu kan alot ya, Nak ya, keras. Jadi dibutuhkan gigi yang tajam dan kuat. Ada buaya, ada apa lagi ya? Harimau. Lalu ada apa lagi? Apa ini? Singa. Lalu ada apa lagi? Burung bangau. Nah, kamu bisa nggak, Nak, sebutkan contoh lain hewan karnivora selain itu? Apa? Ular. Lalu apa lagi? Elang. Apa? Serigala. Betul. Nah, ini tentang hewan karnivora. Sekarang kita lihat untuk yang jenis kedua. Apa ya tadi ya? Herbivora. Ada yang tahu apa itu herbivora? Kita lihat ya. Nah, apa ini? Kelinci. Siapa di sini yang suka kelinci? Ada yang pelihara kelinci di rumah? Nggak ada. Oh, ada Sigma sama Satria. Terus, ini apa, Nak? Rusa. Lalu, ini namanya apa? Burung apa? Tahu nggak burung apa? Burung kolibri. Burung kolibri itu contoh ini. Lihat kamu. Paruhnya itu panjang dan tipis. Burung kolibri lalu, nah, sapi. Ini termasuk hewan herbivora. Nah, coba kamu perhatikan hewan-hewan ini itu makanannya apa ya? Tumbuhan. Tumbuhan itu apa aja contohnya? Rumput, lalu daun, kemudian apa lagi? Ya, sayuran. Kalau yang herbivora, dia itu biasanya memakan bagian tumbuhan. Bisa daunnya, bisa batangnya, bisa bijinya, bisa bunganya. Nah, itu yang dinamakan herbivora. Oke, saatnya. Itu tadi sudah jelas ya, Nak ya, tentang hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Jelas ya, Nak ya. Nah, sekarang kita mau memperdalam pengetahuan kalian tentang hewan karnivora, herbivora, dan omnivora lewat permainan. Jadi setelah ini nanti anak-anak akan ada permainan dan turnamen. Tapi permainannya itu nggak asal-asalan ya, Nak ya. Permainannya ini tujuannya untuk kalian belajar bersama dengan kelompok. Nah, nanti Bu Guru bagikan kalian. Ini ada permainan ular tangga. Nanti setiap kelompok mendapat satu papat ular tangga. Kemudian kamu mendapatkan, nanti ada pion dan dadu. Pion dan dadu. Kemudian nanti kalian juga akan mendapatkan kartu soal ular tangga. Nah, tadi Bu Guru sudah membagikan kalian LKPD. Silahkan boleh dikeluarkan LKPD-nya, boleh disiapkan LKPD-nya. Oke, nah langkah-langkah permainannya itu tertulis di LKPD di halaman 2. Di halaman 2. Diperhatikan. Nah, nanti aturan mainnya seperti ini, Nak. Nanti aturan mainnya adalah kalian setelah mendapatkan ini, nanti home pimpah setiap kelompok. Lalu nanti temukan siapa yang main duluan, yang mau maju pionnya duluan siapa, ya. Kemudian nanti kalau sudah ditentukan urutan mainnya, ya, nanti salah satu anak mengambil kartu yang ada di sini. Ini kartunya berisi pertanyaan dan ada jawabannya. Nanti yang mau jalan itu wajib menjawab pertanyaan dari kartu. Kalau misalnya jawabannya betul, kan kamu melempar dadu tuh. Pionmu jalan sesuai dengan mata dadu yang keluar. Misalnya dadumu keluar 6, ya jalan 6 langkah. Tapi kalau misalnya kamu salah,
Tetap bisa jalan, tapi cuman 1 langkah. Jelas? Jelas ya? Oke. Sebutkan contoh yang ada di zona. Setelah ini anak-anak akan lanjut untuk turnamen. Ya, kita akan lanjut untuk turnamen. Oke, halo. Halo. Hai. Oke, perhatikan anak-anak. Nah, sekarang ular tangganya disimpan dulu. Ya, disimpan dulu. Oke, kalau sudah semuanya perhatikan ke sini, Nak. Kalau sudah semuanya perhatikan ke sini ya. Nah, di sini sudah ada 4 meja. Di sini sudah ada 4 meja. Milik masing-masing kelompok. Nah, ini milik kelompok 1, milik kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, nanti di sini Bu Guru sudah sediakan amplop. Isinya ada macam-macam. Ada gambar hewan, ada jenis makanannya, dan ada penggolongannya. Nanti anak-anak bertanding antar kelompok untuk menempelkan ini ke badan papan yang ada di depan. Guru bantu layarnya. Oke, lihat ke depan. Di papan sudah ada papan turnamen. Milik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Di sini sudah ada meja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti semuanya berdiri di sini, anak-anak. Kemudian tempelkan ini sesuai dengan kolomnya. Yang hewan, bagian hewan, itu kalian tempelkan gambar hewan. Yang kolom makanan, tempelkan jenis makanannya. Yang golongan itu kalian tempelkan apakah dia termasuk karnivora, herbivora, atau omnivora. Nanti anak-anak bertanding, yang paling cepat dan yang paling banyak betonnya adalah kelompok yang menang. Itu ya. Setiap kelompok yang sudah selesai menempelkan semuanya, di sini sudah habis. Nanti 1 orang tiup peluit. Ya, pokoknya setiap selesai tiup peluit. Terus pilih nanti untuk yang lari, nanti anak-anak lari ya. Untuk yang lari boleh gantian. Boleh gantian yang lari. Tapi harus hati-hati. Jelas? Jelas. Oke, sekarang anak-anak boleh menempatkan diri kelompok 1 di sini, kelompok 2 dan 4. Ini. Yang lari di sini, yang lari di sini. Bentar ya. Oke. Kalau aba-aba, bentar. Nah, bentar. Nah, oke. Kalau abah ya. Oh iya, alinya. Enggak apa-apa, Nak. Nah, perhatikan ya, perhatikan. Oke, nanti aba-aba mulai baru kalian buka amplopnya. Yang tiup peluit 1 orang aja, jangan gantian, jangan buat gantian peluitnya ya. Jelas? Sudah siap?
Sudah siap? Oke, kalau sudah siap kita akan mulai ya. Kursinya dipinggirkan dulu. Kursinya dipinggirkan dulu, sudah? Ya. Oke, kalau siap kita akan mulai. Ya. Oke. 1, 2, 3. Buaya, lihat buaya makanannya ikan, tanaman air dan karnivora, betul? Terus perhatikan, halo, kambing, rumput, herbivora, betul? Terus harimau jadi karnivora, betul? Bebek, bangsa ikan, omnivora, betul? Oke, kita lihat yang kelompok 2, bebek, bangsa ikan, omnivora, betul. Harimau, daging, karnivora, betul. Kambing, rumput, herbivora, betul. Betul. Buaya, ikan dan tanaman air, karnivora, betul. Oke, kita lihat kelompok 3. Harimau, harimau, daging, karnivora, betul ya. Terus buaya, bangsa ikan, karnivora, betul. Kambing, rumput, herbivora, betul. Halo. Terus bebek, ikan dan tanaman air, kemudian omnivora, betul. Nah, kelompok 4, harimau, daging, karnivora, betul. Terus kambing, rumput, herbivora, betul. Ini buaya, buaya harusnya apa nak? Makanannya? Buaya itu bangsa ikan ya, kebalik dengan yang bebek. Kemudian ini betul karnivora, ini omnivora. Oke. Selamat ya. Oke, silakan dipakai. Selamat ya. Boleh dipakai. Yang betul dong. Ya, selamat. Boleh dipakai. Ya, selamat. Oke. Kalian kan sudah membaca teks tentang hewan karnivora, herbivora, dan omnivora ya nak ya? Yang tadi dibaca di PowerPoint ya? Nah, kalian tahu tidak itu namanya teks apa nak? Teks apa Sigma? Non-fiksi. Teks non-fiksi itu apa? Teks non-fiksi itu apa nak? Coba kalian baca di depan, teks non-fiksi itu teks yang bagaimana? Yang nyata, berdasarkan apa? Fakta. Nah, kita hari ini akan belajar tentang teks non-fiksi. Nah, apa itu teks non-fiksi? Bu Guru minta tolong Anissa dibacakan ya. Apa itu teks non-fiksi? Yuk. Oh, nggak kelihatan. Oke, Bu Guru minta tolong Sylvia aja kalau gitu. Berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan masuk dalam teks non-fiksi. Bisa kalian temukan dengan cara membaca dan dengan mengajukan pernyataan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Teks non-fiksi yang baik mampu memberi jawaban dari pernyataan-pernyataan tersebut. Iya, baik. Nah,
perhatikan di depan. Teks non-fiksi itu adalah karangan yang berisi informasi berdasarkan apa, Nak? Fakta dan kenyataan. Jadi bukan khayalan, bukan dongeng, ya. Itu beneran nyata, bener ada, ya. Nah, teks non-fiksi itu informasinya bisa didapat dengan cara mengajukan pertanyaan. Kalau kamu membaca teks non-fiksi, ya, kamu bingung nyari informasinya bagaimana, kamu bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk mencari informasinya. Nah, anak-anak tahu tidak contoh teks non-fiksi itu apa? Contoh teks non-fiksi. Ada berita, kemudian ada pengetahuan yang kamu baca di buku-buku pelajaran. Itu namanya teks non-fiksi. Nah, kita lihat untuk yang selanjutnya. Nanti anak-anak akan belajar untuk membuat kalimat tanya berdasarkan teks non-fiksi. Nah, di sini ada beberapa kata tanya. Ada apa saja itu, Nak? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kegunaannya kata tanya apa? Untuk apa? Menanyakan benda atau peristiwa. Contohnya apa, Nak? Iya. Apa yang dimakan oleh ular kan jawabannya berupa benda, toh? Nah, itu menanyakannya pakai kata tanya apa. Kemudian, di mana? Itu kegunaannya untuk apa? Menanyakan tempat. Contoh kalimatnya? Nah, jawabannya kan berupa tempat. Jadi, menanyakannya pakai kata tanya di mana. Kemudian yang ketiga, kapan? Kegunaannya untuk apa? Menanyakan waktu. Contoh kalimatnya? Kapan gunung itu meletus? Bisa lusa, bisa kemarin. Nah, itu kan berdasarkan waktu. Jadi bertanyanya menggunakan kata kapan. Kemudian siapa untuk menanyakan? Menanyakan apa, Ci? Menanyakan orang. Contoh kalimatnya? Siapa yang menebang pohon? Kemudian mengapa? Menanyakan alasan atau sebab. Mengapa ekosistem hutan harus dijaga? Jawabannya kan berupa alasan, berupa sebab, berupa akibat. Kemudian kata tanya bagaimana? Menanyakan cara, proses, atau tahapan. Oke, baik anak-anak. Nah, sekarang anak-anak tadi sudah Bu Guru bagikan ini ya, bacaan tentang tidak perlu dibunuh. Ini pentingnya ular bagi ekosistem. Ini adalah contoh bacaan non-fiksi, karena ini nyata. Ini bukan khayalan, ini bukan dongeng. Silakan, ini nanti anak-anak baca teksnya. Kemudian di LKPD anak-anak buat 3 pertanyaan. 3 pertanyaan dan juga jawabannya. Nabila maju ke depan, Nak. Sini. Nabila maju ke depan. Bacakan 1 pertanyaanmu tentang tadi yang dibuat berdasarkan teks yang keras, Nak. Apa yang terjadi jika tidak ada ular di rumah kita? Tikus akan menjadi banyak. Nah, di sini Nabila membuat pertanyaan. Apa yang terjadi jika tidak ada ular di rumah kita? Jawabannya? Tikus akan menjadi banyak. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan duduk. Terima kasih Nabila. Ada yang berani untuk maju? Oke, Anissa.
Sini, bacakan satu pertanyaanmu dan jawabannya. Mengapa orang-orang suka membunuh ular? Mungkin agar lingkungan tempat tinggal jadi lebih aman. Nah, perhatikan di sini Anissa bertanya tadi, mengapa orang-orang suka membunuh ular? Jawabannya mungkin agar lingkungan tempat tinggal jadi lebih aman. Ya, bisa ya. Oke, silahkan. Terima kasih Anissa, berikan tepuk tangan. Kemudian teks non-fiksinya tentang ular ya. Meskipun ular itu ada manfaatnya, tapi anak-anak harus tetap berhati-hati. Harus tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Supaya apa nak? Supaya ularnya ya tidak pada datang ya. Ular itu bermanfaat dalam situasi khusus. Tapi kalian harus tetap waspada. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Guru akan membagikan kalian lembar evaluasi. Ini dikerjakan secara mandiri. Mandiri itu sendiri-sendiri. Dikerjakan secara mandiri. Tidak lihat LKPD, tidak lihat buku apapun. Baik, anak-anak, tadi kan Bu Guru sudah membagikan kalian LKPD ya. Di paling belakang itu ada apa nak? Coba dilihat. Di paling belakang ada kegiatan refleksi. Nah, silakan anak-anak tuliskan bagaimana perasaan kalian hari ini. Kemudian apa kesulitan yang kalian temukan dan bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut. Silahkan ditulis di situ. Baik, hampir semuanya sudah selesai. Bu Guru mau dengar refleksinya Bella. Bel, bagaimana perasaanmu hari ini? Senang. Kenapa kok senang? Karena bermain. Ada kesulitan tidak yang kamu alami hari ini? Tidak ada. Oke, Bu Guru mau tanya ke Najwa. Bagaimana perasaanmu hari ini, Najwa? Senang. Kenapa senang? Bermain. Karena tadi ada permainan. Oh iya. Kemudian Niki. Niki, bagaimana perasaanmu hari ini? Senang. Kalau senang senyum dong. Nah, senang. Kenapa senang, Niki? Karena bersama teman. Oke, ada yang sedih tidak? Ada yang ngantuk enggak? Oh, ada yang pusing? Oh, Vino pusing, enggak apa-apa ya. Nah, baik anak-anak, kalau kalian sudah melakukan refleksi, Bu Guru mau tanya, hari ini kamu sudah belajar apa? Tadi penggolongan hewan berdasarkan apa? Jenis makanannya ada berapa jenis nak tadi penggolongan hewannya? 3, apa saja? Karnivora, herbivora, omnivora. Karnivora itu apa? Pemakan daging. Herbivora, pemakan tumbuhan. Lalu omnivora, pemakan segalanya. Kemudian tadi setelah anak-anak belajar penggolongan hewan, lalu kalian belajar tentang apa? Tentang game, ya, game tadi tentang itu ya materinya. Kemudian setelah materi penggolongan hewan, kalian belajar tentang teks apa? Iya, kamu membaca teks apa itu nak? Teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu teks yang bagaimana nak? Nyata, nyata atau tidak? Nyata, yang berdasarkan fakta. Bagaimana cara kamu mencari informasi dari teks non-fiksi? Dengan apa tadi? Membaca teliti lalu membuat apa tadi? Pertanyaan, ya itu tadi. Kalau teks non-fiksi yang baik, teks non-fiksi yang baik itu ketika kamu membuat pertanyaan itu bisa terjawab di teksnya itu, ya. Sampai sini anak-anak, apakah ada yang belum jelas? Jelas? Jelas ya? Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan anak-anak boleh berkemas LKPD dan
Teks non-fiksinya boleh dimasukkan ke dalam tas. Kita akan bersiap-siap untuk pulang. Oke, kita akan akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa Sigma. Silahkan maju. Terima kasih telah menonton hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Ya, selamat siang anak-anak. Nah,